pemirsa di rumah, kembali jumpa bersama saya Shirley Kusuma di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Saat ini saya berada di Kampung Wisata Pakualaman. Seperti apa keseruan episode kali ini? Yuk ikuti saya. Kabar Bu Indah, kegiatannya apa hari ini kok kayaknya capek banget loh? Kabarku baik-baik aja, bersyukur. Aku dari sejak kemarin Rebo itu ada edukasi Ibu Persit Tentara Pakualaman. Alhamdulillah. Kamis dan Jumat ada suatu urusan keluarga. Terus juga mempersiapkan buat hari ini. Alhamdulillah sibuk sekali ya Bu Indah ya. Harus buat kegiatan jasmani rohani biar tetap semangat. Iya semangat Bu, tetap Bu. Walaupun kita udah memasuki usia lanjut ya Bu ya, tetap semangat. Mbak, kalau Mbak Dwi Perca, gimana kabarnya? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Dari kemarin tuh pameran, jadinya sampai nggak menyempatkan ke tempat Ibu. Apalagi sekarang doi ayo produksi Bu, waduh Bu. Terus, lumayan Bu, jadi sampai akhirnya tepar juga kebetulan. Namanya kan Dwi Hati ini kenapa bisa Dwi Perca? Lah kebetulan kan saya memang berproduksi Bu, perca, memanfaatkan kain-kain perca yang terbuang daripada terbuang jadi sampah. Akhirnya kan saya produksi kembali untuk bisa menjadi produk-produk seperti yang saya pakai nih Bu, kebetulan juga dari perca-perca, jadi baju, jadi topi, tas, gitu Bu Indah. Terus ini kan ada suatu ruangan di rumah saya, ruangan kosong, terus akhirnya untuk ruang sekretariat Kampung Wisata Pakualaman sebelah situ, itu bisa buat serbaguna, di lokasi garasi juga gitu. Jadi untuk pendidikan edukasi batik, kadang pendidikan jamu herbal tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat ya Bu Indah ya. Dua itu Assalamualaikum. Aduh, mohon maaf mengganggu waktunya. Ibu siapa? Bu Indah. Bu Indah. Ibu siapa? Aduh Ibu Dwi. Mau dilanjut. Baru ngobrolin apa ini tadi Bu? Iya ini tentang kegiatan hari-hari ini. Apalagi merasakan cuaca yang sekarang ini. Waduh. Gimana Ibu? Lumayan. Cuacanya panas. Panas, termasuk ini penggiat-penggiat yang semakin panas. Berlomba memproduksi. Oke, baik. Ibu, tadi panggilannya Ibu Dwi. Ibu Dwi anak ketiga. Salah. Bukan Dwi ya? kan. Anak kedua. Bu Dwi Hartini. Iya. Sekretaris pengusaha Dondoman Dwi Perca. Dari Dwi Perca itu dari nama Ibu. Iya, Perca itu untuk produknya. Ini di sebelah saya Ibu Indah. Ibu Hajah Indah Sri Ahdian, Bendahara Kampung Wisata Pakualaman. Tadi lagi ngobrolin tentang perca. Perca tempatnya Bu Dwi. Sejak kapan berdiri Bu? Saya berdiri kebetulan sejak 2017. 2017. Iya. Awalnya seperti apa kalau boleh tahu Bu? Awalnya tuh sebenarnya tuh saya bukan di bidang ini ya. Dulu memang setelah lulus kuliah itu saya kerja rantau langsung ke Jakarta. Jadi di Astra Workshop Astra. Nggak boleh nyebut ya lupa. Terus kemudian hijrah lagi ke Kalimantan. Akhirnya kok disuruh pulang sama orang tua. Covid, waktu itu Covid? Belum. Malah belum Covid? Sebelum. Pokoknya masa anak cewek sendiri kok yang melalang buana. Malah melalang. Kan kebetulan pulang nggak katanya. Akhirnya saya memutuskan pulanglah. Nah kebetulan akhirnya di sini kemarin ada kegiatan ya, kayak pelatihan di kota kan ada tuh, pelatihan menjahit kebetulan ada. Kebetulan tuh kurang satu. Nah teman saya tuh ngajak, mau nggak? Buat genep-genep padahal saya jarum aja nggak tahu. Jarum aja caranya jarum aja nggak pernah tahu ya. Akhirnya ikut sebulan kok
senang. Akhirnya senang. Pelatihan berikutnya ikut dari mulai dasar, tingkat terampil sampai mahir, akhirnya terjunlah ke UMKM. Waktu itu belum ada produk sih, saya jualan online shop, tapi kan banyak kekecewaan ya. Kita kan cuma gambar nih ya, gambar kirimkan, ternyata begitu kita kirim barangnya tidak sesuai dengan. Padahal saya juga nggak tahu itu barangnya seperti apa kan, cuman dropship kan. Banyak yang online, akhirnya waduh kalau kayak gini terus kan merusak juga nama ya akhirnya kok saya ada teman-teman menjahit ngeluhin, aduh ini apa bekas-bekas jahit ini siapa yang mau ya. Akhirnya dari situlah saya keluar ide itu dimanfaatkan, betul, menjadi biar menjadi nilai jual yang tinggi seperti saya pakai. Belum di belakang ini semua dari perca. Oh, semuanya dari perca? Dari perca ini. Kok polanya pas jadi ini penyatuannya ini semua dari perca. Oh, pintar desain, ini perca. Jadi sambung-sambungan, jadi dikasih hijau, ditambahin broklat. Iya, pokoknya sesuai mood aja untuk desainnya seperti itu. Awal kali menjahit sendiri? Kebetulan saya menjahit sendiri pertama, teman. Kebetulan pemerintahan meningkat, akhirnya saya ada tim sampai dari sebelum COVID, pas COVID itu ada 4. Oh, pas COVID masih jalan? COVID 4, masker malan. Oh, masker. Sampai 4 tim, tapi setelah COVID itu kok malah parah ya. Permintaan menurun. Menurun drastis sama sekali. Cuman di COVID itu saya bertahan masker itu. Jadi percanya saya bikin masker, kain kirim ke mana-mana. Kebetulan banyak permintaan. Banyak sekali permintaan setelah itu ya malah. Iya, setelah COVID ini kembali harus merintis lagi seperti apa pemasarannya. Nah, kalau ke Bu Indah saya mau tanya, ini kan selaku bendahara Kampung Wisata Pakualaman, begitu ya Bu? Itu seperti apa sih Bu Kampung Wisata Pakualaman? Kok ada bendaharanya? Berarti kan ada ketuanya seperti itu ya? Itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih. Itu ini kan ruangnya ini Mbak, ruangnya sekretariat tuh ini ya. Oh, sekretariatnya di sini. Kebetulan tuh dibangun 2003 tuh bertahun-tahun tuh selalu ada yang ngontrak. Terus mulai Januari 2025 tuh kok kebetulan nggak ada yang ngontrak. Ya udah tak pikir buat ruang sekretariat aja daripada nganggur. Nah, program di Sekretariat Kampung Wisata Pakualaman itu ada 4. Susur sejarah. Apa itu Ibu? Susur sejarah itu maksudnya titik-titik sejarah yang ada di wilayah Pakualaman. Misal Pura Pakualaman, terus Masjid Pakualaman, Lapang Sewondanan, Lapas pun masuk sini, terus dalam-dalam itu kan juga termasuk sejarah. Jadi disusur tuh disusuri gitu. Disusuri, berkeliling begitu ya Bu ya. Berkeliling titik menyusuri menyusuri sungai ya Bu. Iya. Tapi cuma di wilayah Pakualaman aja. Di wilayah Pakualaman saja. Termasuk di sini ada Dwi Perca ini. Ini rumahnya di Pakuan sana, di Jalan Sukun. Ini kebetulan pemiliknya Bu Indah. Oh, begitu. Cucu dari Suryo Pranoto. Oh, dulu rumahnya sini, terus kakaknya itu merupakan kakak tertua Ki Haja Dewantoro. Oh, begitu. Jadi ada sejarah yang turun-temurun. Berarti Ibu masih keturunan begitu ya? Dulu kan ini kan nggak ada ruangan ini. Dulu tuh los sampai selatan itu yang Suryo Pranoto dirikan sekolah namanya di Dharma. Ki Haja dirikan Taman Siswa di Jalan Taman Siswa. Terus yang itu bantu babat alas 80 murid. Terus karena tepatnya tengah jalan dua arah jadi berkembang. Pemirsa di rumah, obrolannya sangat seru sekali bersama Ibu Indah dan juga Ibu Dwi Hartini. Pastinya nanti obrolannya akan lebih seru lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya.
Nah ini tadi kita melanjutkan tentang obrolan kita yang sempat terputus Bu tentang susur menjusur ini tadi. Ternyata itu banyak sekali ya Bu yang ada di Pakualaman ini Iya. Tadi contohnya salah satunya ada Dwi Perca ini. Ada banyak lagi. Boleh nggak Bu kita panggilkan salah satu penasehat kampung wisata, mungkin ada di sini Bu? Oh bisa. Bisa aja. Namanya siapa ini? Namanya Bapak Arif Hidayat. Sudah janjian? Oh, iya kebetulan. Jadi tinggal kita jemput aja. Katanya sih mau ke sini. Pas janjian jam 3 kurang 5. Nanti saya nggak usah WA, kita tinggal nunggu beliau saja. Lah itu udah kayaknya motornya udah datang. Motornya baik. Kita tunggu aja. Itu motornya Pak Arif Iya. Oh beliau ini udah lama menjadi penasihat? Wah sudah. Enggak, kalau soal pariwisata tuh udah mumpuni 10 tahun. Tapi di sini kalau KPR rumah sudah lunas itu ya Bu? Oh sudah lunas. Apalagi yang KPR hanya 5 tahun. Oh iya. Karena dia beliaunya lebih. Udah dapat 2 rumah Iya. Bu. Oke. Sambil kita menunggu Pak Arif Sambil kita menunggu Pak Arif, ternyata banyak sekali yang ada di dalam kampung wisata Pakualaman ini. Banyak sekali. Oke, ini Pak Arif. Kebetulan ini beliau sama datang. Saya ngirit bolo ya. Oh, kenalan dengan Bapak. Saya Dwi Pak. Ibu. Mari Pak. Ya, mari Pak. Monggo. Silahkan duduk. Ini Pak Agus. Oh mari Pak Agus, Pak Arif. Aduh saya belum salaman. Monggo di sebelah Pak Sinar. Sambil ngobrol-ngobrol. Ini tadi obrolannya seru sekali Pak Arif dan juga Pak Sinar RM Sinar Biat Nujanat. Ini Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta Pak. Ya Mbak. Oke baik. Bawa anggota dewan ke sini. Tadi ketemu pas jajan. Oh langsung diajak ke sini. Ini sebelahnya Pak Agus. Oh iya, Pak Agus. Namanya Pak Agus siapa Pak? Pak Agus Trianto. Pak Agus Trianto ini selaku anggota Komisi A. Komisi A, Lurus. Sering sekali saya lihat baliho. Begitu bidang pemerintahan ya Pak. Lurus, Ini gimana ceritanya tadi Pak kok? Gitu. Membawa anggota dewan ke sini, saya kaget tadi kan ngendikan Ibu Pak Arif mau ke sini. Iya. Jadi gini Mbak, tadi itu kan saya pas baru survei aja survei kuliner-kuliner yang ada di kawasan sini. Nah kebetulan kok beliau-beliau pada jajan. Langsung ya. Ayo deh, monggo kita mampir ke sekretariat kampung wisata. Belum pernah tahu toh gitu. Oh iya belum. Nah akhirnya beliau saya ajak ke sini langsung to point ceritanya begitu. Selamat datang. Saya juga ingin Pak Sinar dan juga Pak Agus, saya juga pengen tahu nih tentang kampung wisata, mungkin boleh lebih detail dijelaskan. Tadi sedikit saya sudah ngobrol sama Bu Indah, sama Bu Dwi yang anak ketiga ini tapi namanya Dwi. Mbak Shirley ya, Mbak Shirley. Oke Mbak Shirley, terima kasih Bapak-bapak. Ini sekalian saya menjelaskan tentang kampung wisata, bahwa kampung wisata ini kira-kira didirikan itu tahun 2010. Duduknya kapan Mbak? Nah itu, karena berdiri nggak duduk-duduk. Artinya ketika 2010 itu berusaha didirikan nggak duduk-duduk, itu jadinya kan hanya berdiri terus. Nah terus kemudian diaktualisasi tahun 2013 melalui PNPM Mandiri Pariwisata waktu itu. Kemudian didirikan, kami masih bingung waktu itu mencari bentuk, terus kita harus menggunakan wisata apa? Kalau kita menggunakan wisata pemandangan, wong yorano pemandangan gitu kan. Kemudian kalau mau wisata misalnya edukasi, waktu itu kita belum ketemu dengan mbak-mbak ibu ini belum. Oh iya, mbak ini masih remaja. Masih remaja. Dipanggil Mbak Dwi boleh. Nah itu kan tahun 2010 sampai 2012 itu menggali potensi dan sebagainya. Nah akhirnya lambat laun ketemu, walaupun sudah menjadi simbok akhirnya ketemu. Ternyata beliau itu unik sekali, mendalami perca. Nah waktu itu kan bisa kita kan perca kan belum boom gitu. Ayo kita bikin yuk.
wis ben wisatane dodolan persayo ben sampean begitu. Nah, akhirnya kita dorong, kita push. Kemudian ketemu dengan Bu Indah waktu itu, Bu Indah dengan sanggar lompongnya yang masih melompong gitu. Gitu Bu. belum kelihatan bentuknya. Akhirnya kita olah Mbak. Akhirnya sekarang kita lebih spesifik, kampung wisata ini lebih ke sifatnya experience. Oh, begitu. Selain perca sendiri ada apa Pak di sini? Banyak. Ada sanggar batik. Batik pun di sini ada bermacam-macam. Batik, batik ya. Oh, ini yang di belakang saya nih. Mungkin Bapak lebih Pak Sinar sudah paham. Marto ya. Yang baru di Marto. Iya, betul. Kita produksi juga, kebetulan kita anggota Koperasi Kota. Oh, gitu. Iya. Nah, itu kemudian bukan yang Koperasi Kotanya, Pak. Leiwon, tempatnya Leiwon. Leiwon Persa ya. Leiwon. Nah, dari situ kita kembangkan lagi gitu kan. Jangan hanya batik gitu kan. Nah, bagaimana kalau belajar membatik? Nah, ada juga. Ada. Bahkan kita punya goodie bag kalau seandainya ada pesanan Mbak, kalau Mbak Sari mau kesini latihan batik nanti oleh-oleh goodie bag. Oh, siap. Gitu. Oke, setiap hari ya Pak. Nanti peralatan membatik itu. Ya. Jadi tidak hanya mendapat wisatanya, tapi juga mendapat edukasinya, dapat peralatannya juga. Ini kami paket seperti itu. Itu salah satu. Belum lagi ada jemparingan. Belum lagi nanti di setiap satu Kliwon ada atraksi budaya di sini. Sabtu Kliwon. Bukan Jumat Kliwon tapi medeni. Jadi dipilihnya Sabtu Kliwon ya. Sabtu Kliwon. Gitu. Saya juga masih menunggu ini di hari Sabtu Kliwon Bapak-bapak Dewan dolan ke sini. Kita belum pernah ya Pak. Dereng. Nah, nanti kita bisa menikmati ada pertunjukan jatilan, ada pergantian bergodo. Yang penyelenggaranya pihak pura Pak. Kami hanya diberi slot, silahkan bawa wisatawan ke sini. Gitu. Baik. Nah, kemudian malamnya bisa nonton wayang. Sebetulnya. Malam sebelumnya bisa ikut mocopatan. Kemudian ada diskusi tentang sastra budaya. Ini bisa diikuti oleh masyarakat. Nah, uri-uri ya Pak ya. Nah, kami diberi kewajiban untuk bagaimana cara mendatangkan orang biar lebih tertarik dengan Pura Pakualaman. Ini kami kembangkan. Maka kita brand namanya menjadi Kampung Wisata Pakualaman. Artinya bukan wilayahnya, tapi budaya Pakualaman yang ada di sekitar Pakualaman gitu. Salah satunya ada Dwi Perca. Dwi Perca ini. Ada Bu Indah juga. Bu Indah juga. Oh, Bu Indah ini. Bu Indah. Selain bendahara, beliau ini cucu dari kakaknya Ki Hajar Dewantoro. Oh, seperti yang beliau buktikan tadi. Jadi kalau di pahlawan nasional Bapak Guru Indonesia, beliau cucunya ini. Iya. Suryo Pranoto itu. Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, supportnya seperti apa Pak? Komisi A itu pemerintahan betul sih Pak? Pemerintahan sebenarnya. Ya. Kalau bicara Kampung Wisata Pakualaman ini, kita sebenarnya jantung wisatanya itu ya Pura Pakualaman. Cuma terus dikembangkan oleh beliau-beliau ini sebagai sini wilayah pemangku utama di Pura Pakualaman. Akhirnya berkembanglah Kampung Wisata Pakualaman ini, yaitu ada macam-macam tadi seperti ada batik Segoro Amarto, ada batik kain perca, dan tadi dari herbal juga jamu. Nah itu mungkin kalau dari pemerintah sendiri kemarin Pak Wali juga sudah memberikan support yang paling kencang, yaitu batik Segoro Amarto ini akan dijadikan seragam untuk PNS. Nah, itu kepedulian pemerintah kepada kerajinan lokal kita. Baik. Tidak menutup kemungkinan setelah batik nanti kain perca juga bisa dijadikan seragam gitu, gimana ya Pak ya? Nah, itu juga saya kira sangat menarik juga. Karena kalau konotasinya bilang kain perca itu berarti kain yang sudah nggak terpakai, tapi diolah sedemikian rupa, di model-model yang sedemikian rupa itu kan perlu keseragaman begitu? Nggak perlu inovasi, kreativitas kreativitas itu salah satu solusi mengatasi sampah
sampah nih Pak. Oh iya betul. Betul ya Pak ya. Pemerintah sebenarnya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu ini yang sudah berkreativitas yaitu mengolah kain perca menjadi baju yang sangat menarik dan tentunya bernilai, Bu. Oke, baik. Kalau untuk Pak Sinar sendiri, Pak, selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta, seperti apa Pak komentarnya ini tentang kampung wisata Pakualaman ini? Ya. Shirley ya. Ya. Ya, saya kira Pak Agus tadi juga sudah menyampaikan ya, memang Jogja ini kan kota pariwisata sekaligus kota budaya ya. Yang mana tentu ya masyarakatnya memang kemudian dituntut untuk banyak berkreatif ya, berkreativitas. Nah, berkreativitas ini kan juga salah satunya di dalamnya bagaimana kemudian menggali potensi-potensi seni budaya di tingkat wilayah. Ya mungkin selama ini mungkin sudah banyak yang hilang. Nggak ada generasi penerusnya ya toh Pak ya, nggak ada generasi penerusnya sehingga bekasnya pun nggak ada. Nah, saya kira Bapak dan Ibu ini saya kira sangat luar biasa. Beliau bertiga ini sebagai pelopor, sebagai inisiator bagaimana kemudian menciptakan atau menumbuhkan kembali atau menghadirkan kembali wilayah Pakualaman ini menjadi kampung wisata, kampung budaya. Yang mana tentu ya kami dari DPRD tentu selalu kami sampaikan di setiap rapat-rapat kerja dengan pemerintah daerah. Ya Jogja ini harus mulai digerakkan kreativitas warga masyarakatnya. Karena dengan keterbatasan lahan tentu juga kita akhirnya punya keterbatasan untuk memunculkan destinasi-destinasi wisata baru ya. Lahannya sudah habis kan begitu. Sehingga ya harus kreatifnya ya itu tadi harus banyak menggali potensi-potensi seni budaya di tingkat wilayah. Sehingga harapannya ya setiap wilayah ini nanti akan menjadi ya kampung-kampung wisata, kampung budaya unggulan yang akhirnya menjadi tujuan pariwisata kita. Sebagai penyangga ya, kampung wisata ini harapannya sebagai penyangga ya pusat-pusat pariwisata ya. Kalau di Jogja ya sentra pariwisata tujuan wisata kita kan Keraton, Pakualaman, Malioboro dan sekitarnya. Oke, baik Pak Sinar. Pokoknya supportnya bagaimana memanfaatkan wilayah yang ada di Yogyakarta sendiri khususnya ya. Oke, kita ke Bu Dwi Purwanti. Ibu. Dwi Hartini, kok Dwi Purwanti? Ya. Ibu Dwi. Bubur merah nanti. Ibu Dwi, adakah kendala selama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 ini terkendala mungkin pemasaran atau seperti apa? Mungkin nanti bisa disampaikan ke butuh support mungkin kepada Bapak anggota Dewan mumpung ada di sini nih Pak Wakil Ketua 1 ini. Monggo silakan. Ya memang untuk sebelum COVID mungkin kita masih masih bisa. Setelah COVID ini Pak memang berasa ya, apalagi craft ya, di bidang craft itu menurun. Mungkin sekarang memang agak membumi, tapi masih kayak apa ya, kena sendatan untuk pemasarannya Pak terutama. Jadi mungkin kalau kita memang perlu terus promosikan mungkin untuk pameran-pameran yang mungkin antara lokal ataupun area yang di seluruh Indonesia sih maksudnya. Kalau untuk keluar kan mungkin kita memang harus meningkatkan kualitas kita sendiri ya. Jadi tetap mengukur diri apakah kita mampu. Tapi untuk pemasarannya kebetulan Pak untuk saat ini kami terkendala itu untuk memasarkan. Untuk pemasaran. Apalagi craft ini memang agak mungkin dirasa semua ya, pembelian kok menurun apakah support dari pemerintah sehingga kok daya beli sekarang ini betul-betul ya kami rasakan lah istilahnya. Enggak, silakan Pak Sinar atau Pak Agus. Mungkin untuk nanti kami saat ini ya saya kira merata ya di mana-mana kondisi saat ini
daya beli masyarakat memang belum stabil ya, belum stabil, sehingga memang butuh waktu. Saya kira butuh waktu, tapi saya kira ya bagaimana kemudian pemerintah tetap harus hadir, bagaimana ya melakukan terobosan-terobosan, memberikan solusi dengan situasi daya beli masyarakat yang menurun ini, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa ya. Ya saya kira sekarang era digitalisasi juga, sehingga saya kira bicara pasar ini tidak harus kemudian kita bertatap langsung dengan konsumen, tapi melalui ya media online, melalui handphone gadget kita kan begitu. Saya kira peluang pasar bisa kemudian diraih dan diambil dalam situasi kondisi saat ini yang mungkin ya wisatawan juga mengalami penurunan kunjungannya, sehingga kalau kita mengandalkan konsumennya yang datang tentu ya banyak kendala yang situasi saat ini saya kira masih butuh waktu untuk kita stabil dalam kondisi ekonomi kita. Tapi yang penting menurut saya tetap semangat Ibu. Saatnya nanti saya yakin bahwa ya industri kerajinan kita, industri kreatif kita pasti akan bangkit kembali. Yakin aja. Semangat, yang penting harus tetap semangat begitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama anggota Dewan dan juga ada Pak Arif Hidayat ini selaku penasehat Kampung Wisata Pakualaman, ada juga Ibu Dwi dan juga Ibu Indah selaku bendahara Kampung Wisata Pakualaman. Tentunya setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Kembali jumpa di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja, kita lihat potensi dan juga karya-karyanya. Masih bersama saya Shirley Kusuma dan pastinya kita masih membahas tentang Kampung Wisata Pakualaman. Ini bersama anggota Dewan juga di sini, ada Pak Arif, Ibu Dwi dan juga Ibu Indah. Ini terkait dengan wisata Pakualaman, Kampung Wisata Pakualaman Pak Arif. Mungkin boleh dijelaskan Pak Arif ini kan selaku penasehat Kampung Wisata. Ibu ada bendahara, berarti kan ada ketuanya, ada wakilnya, berarti ada program di dalamnya. Ada, sangat banyak. Ini karena Pak Ketua tidak ada di sini, mungkin boleh diwakili Bu Indah atau Pak Arif? Pak Arif saja. Kalau di mana ini kalau motong dulu nih, ya. Kebetulan kalau di Kampung Wisata ada ya. welcome drink ya. Oh, welcome drink. Welcome drink itu produknya dari BuDah. Oke. Akan saya boleh Ibu. Boleh. Biar lebih semangat lagi yang jawab ya. Oh, di sini pakai welcome drink Pak. Begitu datang, ya. kita sambut dengan minuman. Harusnya tadi di segmen pertama ya. Masa Pak Agus sampai kemeringan. Oh iya. Karena di konten tadi ya. Oke, sambil kita menunggu ini welcome drink, ini buatannya siapa? Ini Bu Indah ini. Bu Indah? Ini pakar herbal ini. Oh, pakar herbalnya. Ini yang mau disuguhkan kira-kira apa ini? Nah, ini kebetulan. Oke, baik Bu. Bisa diikuti. Saya bantu. Ini nanti mungkin untuk apa namanya khasiatnya dan apa mungkin Bu Indah. Ada khasiatnya juga. Bu Indah yang lebih paham. Baik. Tapi ini sayang sudah agak dingin apa? Oh iya. Airnya. Terima kasih Bu. Sebentar lagi. Ini saya boleh? Boleh. Oh boleh. Ini untuk mengadu ini batang serai betul ya, Bu? Pada wang harum, murni ini. Juga ada khasiat. Baru belanja dari pasar Beringharjo tadi Bu atau gimana? Atau nanam sendiri mungkin? Temulawak ya. Temulawak Ibu. Kata Pak Sinar temulawak ini. Ganti-ganti lah. Tergantung mood beliau. Oh, ini temulawak lurus Bu. Oke. Temulawak itu khasiatnya untuk
pertama bukan untuk menyapih kan ya Bu ya? Bukan ya? Cuci darah, sama aja cuci darah. Saya kalau habis minum itu badannya jadi enak, lambungnya nyaman, terus menghilangkan bau keringet yang saya kira menghilangkan utang-utang itu lagi. Ya kan kalau sehat kan terus rajin bekerja. Oh, rajin bekerja, oke. Bisa melunasi utang-utang ya Bu. Ini nyuwun sewu, Bu Dwi kemana ini tadi? Wah, ini masih. Oh, masih ada? Iya. Welcome snack. Welcome snack. Oh, welcome snacknya juga ada. Ibu, nggak usah repot-repot. Apa aja yang ada di dalam monggo dikeluarkan kalau ada soto-soto yang bisa dinikmati. Oh, iya, terima kasih Bu. Sama sini, ini loh, waduh. Sini Pak. Tadi kok ketinggalan. Saya itu bagian imitasi aja nggak apa-apa. Monggo, monggo. Ini ada ketinggalan di dalam kan kebetulan. Oh iya. Brosur dari Jemparingan Oh ini iya. brosur paket wisata. Masih ada lagi soto siomay. Oh masih ya. Monggo dikeluarkan. Lengkap sekali di sini. Kita adakan syuting di sini nanti 2 hari sekali ya Bu. Oh monggo. Nah ini kan baru snacknya sama wedangan temulawak ya Pak Sinar ya. Atas support Pak Dewan ya. Oh iya siap. Makan siangnya belum. Makan siangnya belum ya. Soto siomay oh nanti prasmanan ya. Iya nanti pas lewat aja kita. Oh iya. Oke. Monggo di sekit. Ya monggo Pak Agus monggo sambil kami. Ini ada apa aja ini Bu? Tradisional ini. Iya itu namanya cotot ya Pak. kita ada tisunya. Sewu ini buatan Ini siapa? tuh beli. Oh kok kalau ini beli? Oh iya. Biasa. Welcome snacknya jujur Cuman sekali kalau Bu telepon, Indah. telepon ada. Oh Ada iya. tisunya Pak Sinar, ada tisunya. Iya monggo Pak. Biar enggak berminyak. Sedikit melanjutkan yang terpotong tadi Pak Arif. Iya. Seperti apa program dari itu tadi? Keanggotaan itu tadi. Oke, jadi begini Mbak. Ya. Saelek-elek kami itu di Saelek-elek ini. mengelola kampung wisata itu kan yang namanya organisasi harus punya ADART. Ya. Nah, jadi setiap kita pergantian pengurus dan sebagainya, acuannya tetap di ADART. Kemudian penyusunan program juga acuannya di ADART. Nah, kebetulan ini sudah memasuki masa periode yang ketiga. Periode pertama, periode kedua itu kan saya sebagai ketua. Ya, oh pernah jadi ketua juga. Mantan ketua. Berarti suhu nih, suhu. Kebetulan sekarang kan sudah ada, kebetulan beliau sedang sakit ya karena kecapean, ya kan banyak kegiatan. Nah ini kemarin menitipkan sama ke saya. Ya udah. Monggo Pak Arif saja. Gitu, oke ini ya. Jadi program-program apa sih yang jelas? Program kami kan begini, bagaimana menciptakan semua pelaku usaha di kawasan kami di kampung wisata harus sejahtera. Harus sejahtera. Masyarakatnya harus sejahtera. Terutama yang pelaku-pelakunya. Oke. Ada pelaku UMKM, pelaku wisata itu harus sejahtera. Biar bagaimanapun piye caranya itu harus sejahtera. Untuk sidik ya dibagi sidik, untuk oke ya dibagi oke. Itu kan prinsipnya kan begitu. Kemudian yang kedua, kita membuat semacam blueprint. Ingin mengarah kemana sih kampung wisata? Akhirnya ketemu tadi sudah saya ceritakan bahwa kita lebih spesifik kepada experience. Karena satu, banyak yang tidak tahu sebetulnya Pakualaman itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Kemudian kita berada di wilayah Gunung Ketur, ada gunungnya enggak? Kan gitu. Gunung Ketur betul. Karena pernah kita sebelum kita branding menggunakan kata kampung wisata Pakualaman, kita brandingnya kampung wisata Gunung Ketur. Setiap kali ada telepon untuk pesen itu ya, pesan order dan sebagainya. Gunungnya di sebelah mana ya? Nah, pengen jalan-jalan ke gunungnya. Itu terjadi betul-betul. Akhirnya kita harus merubah mindset itu. Apa yang ingin kita kuatkan? Oh ya, karena kita berada sebagai penyangga kawasan budaya Pakualaman, ya kita brand aja menjadi kampung wisata Pakualaman. Nah, Pakualaman ini bukan berarti wilayah sebetulnya, tapi lebih spesifik budaya Pakualaman yang kita angkat. Karena kita berada di wilayah Gunung Ketur, nah kita berarti dari sisi Gunung Keturnya. Nah, di sini bisa kita kenal sebagai the old of Pakualaman. Atau pre-Pakualamannya ya kan. Karena bukti nanti heritage itu sebelum Pura Pakualaman berdiri. Itu ada di wilayah kami. Nah, biasanya kami kalau ada turis, kami ceritakan Pak. Ini sekarang sama Bapak-bapak tak ceritakan juga. Anggap saja turis. Ikut gitu kan, kita ceritakan. Kalian jualan cerita. Storytelling ya. Jadi ada
makam. Nah, makam kerabat dalam yang lama-lama sebelum Pakualaman didirikan kan ada di sini, di puncak Gunung Ketur itu tadi. Nah, kalau sekarang nggak kelihatan gunungnya karena semua sudah diratakan dan sama tinggi gitu kan. Tapi kalau dulu kita seolah-olah melihat seperti kalau ya seolah-olah seperti Bukit Piyungan gitu ya, tapi nggak setinggi itu. Gitu. Kalau orang Jawa kan mengatakan bukit itu kan gunung, nah, Gunung Ketur bisa dikatakan anggap aja gunung ning cilik, gitu kan. Nah seperti itu. Itu yang kita menjadikan master plan atau blueprintnya Pakualaman ke depan seperti itu. Nah kebetulan alhamdulillah kami sering kok entoe ya apa ya, kebetulan semua serba kebetulan. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan kan luar itu biasa ya nggih. Waktu itu kami kesulitan, bahkan saya sebagai ketua itu diusir-usir Mbak. Iya, diusir-usir artinya direbut dan sebagainya itu udah biasa. Dan alhamdulillah ketika direbut kami mendapatkan satu barokah di sini. Barokah dan hikmah gede banget. Sama beliau yang kerabat dari yang Suryo Pranoto ini. Udah pakai aja tempat ini untuk sekretariat tuh. Kita nggak minta, iya. Bu Indah tuh apa-apa? Nyok. Bu Indah tuh nyok. Aja dibelikan katanya. Jajan pasar monggo. Wah, kami siomay nih. Bahkan sampai ketika kami belum punya dana ya Bu. Kita belum dodolan durung payu. Karena sing teko ya ora tuku-tuku. Sing tuku ya ora teko-teko. Gitu. Nah akhirnya ya wes pokoknya yang kene nanti tak cepaki ono minume kopi nek perlu jamu. Nah jamunya salah satunya yang ini langsung kan begitu kan. Nah tak jamoni gitu ya Pak ya. Nah dari situ kami itu langsung berani menyebut wah inilah the real of Pok Darwis. Gitu karena dari itu fokusnya Pok Darwis kan seperti itu. Nah beliau dengan rela hati suka hati sekeluarga loh Pak. Sekeluarga. Nah akhirnya kita ya nyaman-nyaman saja berada di sini. Kami mengembangkan nanti dengan program-program yang baru seperti tadi. Bahkan ini bentar lagi kita launching produk juga. Kita bisa berfoto-foto seperti di Malioboro itu, tapi di kawasan Pakualaman. Swafoto ya. Itu. Bentar lagi. Karena kita harus tanda tangan MOU juga dengan beliau. Oke, perizinan ya Pak. Mungkin bisa dibantu bagian pemerintahan Pak. Insya Allah bisa. Bisa ya. Nanti dengan baju-baju adat ya, mungkin dengan kain percanya gitu ya. Boleh. Bisa dikombinasikan ya. Oke, berarti banyak sekali program yang untuk mensupport UMKM yang ada di sini begitu ya Pak ya. 2 hari rampung nggak saya itu Pak? Nggak rampung loh Pak? Iya. Iya, kayaknya satu episode tadi dihabiskan masa. Kalau Ibu Dwi, pameran udah kemana aja? Alhamdulillah, memang dapat fasilitas dari pemerintah. Pameran ke Bandung, ke Jakarta, Surabaya. Sudah ya? Paling jauh Lombok. Lombok sampai sudah diikutin, Bu? Iya, ke Lombok, Makassar juga sudah. Makassar sudah. Berangkat sendiri atau berapa tim? Kebetulan tim ya. Dari beberapa utusan dari sini kan biasanya tidak hanya satu, utusannya berapa orang. Kalau pameran keluar gitu, boleh tahu nggak Bu? Dananya pribadi atau ada support dari kebetulan pemerintah? Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah masih mensupport kami. Support ya Pak ya? Untuk memang ada sinergi seperti ini ya? Seperti apa Pak? Ya karena kan semua UMKM yang ada di Jogja kan terdata juga. Jadi yang memang sudah bisa go internasional maupun go nasional ya pasti akan dibawa sama Distrinak. Oke, baik. Berarti selama ini pemerintah ya Bu? Tinggal berangkat? Iya, itu pun harus pakai kurasi Mbak. Oh begitu ya. Generasi narap ya Pak. Harus pakai kurasi, layak tidak untuk dikirim. Yang siap tuh. Oh, jadi ada seleksinya? Ada. Jadi nanti berbagai ribuan UMKM pengajuan, diseleksi dulu. Seleksi, nanti yang dikirim. Tak semudah itu. Iya, tak semudah itu Volbuso. Komentarnya seperti apa mungkin boleh kita dengar Pak Sinar? Kurasi ini kan jangan dimaknai kemudian seolah-olah mempersulit UMKM ya. Tapi kurasi ini justru malah bagaimana kemudian kalau yang lolos kurasi juga bagaimana kemudian terus ditingkatkan kualitas produknya. Yang belum lolos kurasi ya harapannya kemudian bagaimana terus untuk kualitasnya berbenah, Pak ya. Kemudian mengevaluasi diri bagaimana produk-produknya itu harapannya ke depan bisa lolos kurasi yang akhirnya juga
bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk ya dipasarkan keluar. Jadi itu, jadi jangan sampai masyarakat atau para UMKM kita salah persepsi, salah menerjemahkan bahwa kurasi ini dalam rangka untuk mempersulit UMKM. Tidak, justru ini bagian dari sebuah pembinaan pemerintah kepada UMKM kita. Ya. Ya. Jangan sampai malah dionaiki bisa dikongkon ibu-ibu. Ya, betul itu. Kadang ada salah paham seperti itu. Iya, masih seperti itu pernah sering terjadi. Baik, support pemerintah selain dana mungkin Pak. Selain dana ini ya untuk mensupport pameran-pameran keluar itu apa saja sih sebenarnya Pak? Mungkin nanti mengadakan event-event aja seperti kalau di sini ada kain perca ya nanti fashion show tapi khusus kain perca. Baju pakai perca itu kan segera ya Pak ya. Insya Allah nanti Siap, koordinasi dengan Kementerian sama kelurahan sini nanti. ACC ya Pak. Karena ada Gunung Ketur Fest ya biasanya ya. Iya. Oh ada Gunung Ketur Fest? Iya. Oke. Kan itu masuk di mitra kami soalnya. Oh oke Gunung Ketur. Itu bagian dari program juga? Bisa. Program beda, programnya dari PMK dan kelurahan. Oh begitu. Kalau kami kan hanya support. Oke. PMKM yang ada di sini. Oke. Bu Indah selaku bendahara. Ini kok ada bendahara berarti kan ada dananya juga, Bu? Atau ada iurannya? Atau bagaimana ini kalau diajakkan bendahara? Jangan dilempar ke Pak Arif lagi. Gimana Bu Indah? Jatuh dari langit. Ini kan ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris ya Bu Dwi ya. Itu ada bendaharanya juga nih Bu? Ya. Dana, iuran, atau seperti apa mungkin boleh diceritakan Bu? Kan waktu bukan pertama itu kan Februari 2025. Ya. Jadi pokoknya yang penting masuk dulu. Oke. Nah tapi itu kan namanya masuk tuh nggak sekedar masuk aja kan, udah ada operasionalnya juga. Oke. Ya ada sedikit-sedikit saya menyediakan. Oke. Sampai tempatnya gitu. Jajan pasarnya begitu ya Bu. Pasang beb setahun. Pokoknya buat akses dilihat di luar itu internet. Di sini juga bisa ketahui saya pasang neon box atau selebaran gitu. Ada AC juga, pendingin ya. Cuacanya Jogja kan luar biasa anget banget ya Bu ya. Itu penting loh. Kemarin waktu kita dapat tamu dari Cekoslovakia, wah sampai hampir pingsan. Oh, pas panas begini. Soalnya panas sekali ya Pak ya. Untung ada ruang AC. Untuk ada support dari Winda ini ya. Langsung dilepoknya tutupi. berarti tidak ini ya. Oh luar biasa. Di sini ada support sound systemnya juga ternyata ya Bu ya. Ada banyak. Ada banyak. Macam-macam ya Bu ya. Oke, sound horeg ini Bu. Ibu, berarti memang supportnya wujud dari jadi Bu pertama Indah? Itu kan dibangun 2003, tiap tahun ada yang ngontrak. Tapi memasuki Januari 25 itu kan kok nggak ada yang ngontrak gitu. Terus mau dibikin homestay, udah AC, terus dispenser, kulkas, ada TV juga. Tapi kok ada peraturan baru, satu ruangan satu orang. Jadi nggak bisa satu keluarga pun satu ruangan nggak boleh. Ya udah terus paksa ini nggak jadi homestay. Kebetulan ada sekretariat butuh ruangan ya udah buat itu aja. Tidak ditarik biaya listrik. Iuran kita ada nggak Pak? Iuran. Sosial pure. Bisa go bersama-sama gitu ya Pak ya. Makanya ini kita butuh support bapak-bapak untuk mendatangkan tamu ke sini Pak, untuk paket-paket yang sudah kami ini siapkan. Ada paket-paketnya juga. Iya, ada paket apa ini mungkin boleh dijelaskan Pak Ari? Yang mana? Ini ya, ini kan experience of the heritage ya. Jadi kita mencari pengalaman karena kita banyak heritage. Seperti kita ceritakan Pakualaman atau pre-Pakualaman pun ada di sini. Ada dalam Banara, ada dalam Brotoni, Tiningrat, ada dalam sini Noto Tarinan. Yang itu dulu memang merupakan Pangeran Notokusumo dulu tinggal di situ sebelum mendirikan Pakualaman. Sebelum Pakualaman ada. Kebetulan dan termasuk di sini ya, dalam Suryo Pranatan ini kan juga rumah yang lama. Cuma sayangnya rumahnya sudah berubah. Oke, oh iya, sudah sedikit direnov ya. Nanti di Senennya aja Bu Indah.
aslinya. Oh iya, ada fotonya. Ada. Oke. Itu di sini memang bisa dikatakan kalau dulu ini merupakan batas kota. Oke. Karena sampai ke timur itu sudah masuk wilayah Bantul. Oh, dulunya begitu ya. Dulu Bantul, seperti Umbul Harjo dulu tuh Bantul, kota gede tuh Bantul. Kanan dan kiri sudah beda wilayah ya Pak ya? Nah ini kita berada di perbatasan ini, pinggiran kota kan gitu. Nah ini juga kami ceritakan, bahkan di selatan, di kantor CPM itu, dulu ada radio kuno, radio zaman Jepang itu. Nah, kita bisa ceritakan. Pernah lihat radio Jepang itu? Belum, Pak. Tapi saya diajak ke sana ya. Boleh, ke sana. Maka inilah yang akan kita ceritakan. Kita sambil jalan-jalan, mencari pengalaman, ada keunikan apa saja. Kemudian apa saja heritage-nya? Ternyata Pakualaman itu ada 2. Yang sifatnya Indis ya. Indisnya ada 2. Ada Indis itu karena Inggris, ada Indis karena Belanda. Oke, baru tahu saya. Baru tahu ya? Baru tahu, Pak. Pak guru ini, Pak. Sejarah ini. Kebetulan dia murid saya. Iya, betul sekali. Itu. Ya. Jadi karena di sini ada 2 itu, kenapa nggak dijual cerita ini? Nah, maka kami susun. Membuat storyteller gitu ya. Kebetulan baru saya yang menguasai. Tapi udah banyak teman-teman yang mulai belajar. Banyak. Dan bahkan selalu kita dorong, kita push, ayo kita. Pakualaman itu ada 2. Ceritanya. Indisnya ya. Jadi kawasan Indisnya itu ada 2 jenis. Indisnya itu sifatnya karena dari Belanda dan karena dari Inggris. Kalau dari Inggris itu karena berbatasan dengan berhubungan dengan geger Sepei pada saat itu. Tapi kalau yang Belanda itu berhubungan dengan Keraton Ngayogyakarta. Oke, berarti nanti kita akan membuat 1 episode gitu ya Mas Sinar khusus untuk ini ya. Minta beliau itu. Khusus susur kampung. Ini ada jemparingan juga katanya ya. Iya, jemparingan. Jemparingan itu seperti apa sih Pak? Jemparingan itu panah tradisional. Itu kebetulan pemrakarsanya itu beliau Kanjeng Pakualam yang ke-8. Itu di saat PON pertama. Nah, PON pertama itu kan sakit hatinya presiden pertama kita. Tidak boleh ikut olimpiade. Kemudian nganaki olimpiade sendiri, yaitu PON pertama itu. Nah, salah satunya kan harus ada olahraga panahan. Nah, kita belum punya atletnya. Alatnya larang. Nah, tapi kita punya pemanah-pemanah tradisional. Nah, jadilah di situ dikombinasi. Alatnya tradisional, tekniknya memanah modern, tapi duduk. Duduk. Iya, duduk. Karena dulu pemanah itu jemparingan. Pemanah gitu dulu, pemanah kita itu kan lebih seneng untuk enjoy, seneng gitu. Seperti orang bermain. Kan sambil duduk, minum kopi begini gitu. Mana jebret begitu. Itu kebiasaan para pangeran dulu kan begitu. Nah, itu karena kebiasaan dia nggak bisa berdiri, maka menggunakan tekniknya dengan duduk. Duduk itu teknik tradisionalnya, modernnya teknik dari tangannya ini, tanah dan cara membidik. Beda ya Pak ya? Beda. Kalau yang aslinya kan begini. Begini ya. Berdiri. Ini. Kalau panah modern kan berdiri begini. Begini. Kalau yang berdiri. Ya, berdiri. Kalau yang duduk, Pak? Yang duduk, ini kombinasi, maka dia jadi miring. Panahnya miring, begini, ini tekniknya sama tetap. Begini? Iya. Duduk, nanti silakan datang ke sini, ayo kita memanah. Gitu kan. Pak, kalau yang sudah nyobain ada turis-turis? Alhamdulillah. Banyak? Dari negara mana saja? Kemarin dari Swedia, dari Ceko, kemudian dari Singapura, paling sering Singapura. 2 SMA. Ada dari Malaysia juga. Kalau Malaysia Malaysia di sana nggak ada ya, begitu mana jadi ke laut ya. Hilang ke laut ya, susah ini dijumpai. Banyak yang jadi luar negeri sudah ke sini ya. Mencoba memang mereka tertarik dengan jemparingan itu juga. Iya. Nanti saya kirimi foto-fotonya deh. Boleh. Pak Sinar, Pak Agus mau nyobain atau sudah pernah mungkin? Sudah pernah mencoba untuk jemparingan ini. Sudah pernah mencoba? Sudah. Seperti apa Pak? Ya sila pakai baju surjan gitu. Pakai baju perca? Enggak. Surjan. Surjan. Saya kira pakai baju perca. Besok ini Pak. Iya. Pakai surjan. Duduk. Harus. Iya. Karena itu gaya pakem memanah gaya Mataraman. Nggih, terus nggih. Nah itu. Pakai belangkon? Tidak. Pakai ikat bisa. Pakai ikat. Kalau cewek? Kalau cewek silakan.
Ikatnya nggak boleh, nggak harus dipakai ikat ya. Yang namanya ikat itu harusnya laki-laki yang pakai. Kenapa namanya ikat? Oh iya. Ikat kan dari asal. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Satu episode ini ada. Ini obrolannya semakin seru sekali bersama anggota Dewan juga, ini Pak Arief, Bu Dwi dan juga Ibu Indah. Nanti kita akan melanjutkan tentang ikat mengikat Jemparingan ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Pemirsa di rumah masih di Jogja Karya, sambil jalan-jalan ke Jogja kita lihat potensi dan karya-karyanya. Tadi ada obrolan yang terputus terkait dengan Jemparingan, itu kan ada ikat. Saya pengen melanjutkan ke Pak Arief. Pak Arief, tadi ikat begitu ya, kalau cowok pakai surjan, kalau cewek pakai kebaya. Kebaya. Kalau ikat itu? Ikat itu kan begini, kan pernah denger nggih? Ya, ada istilah jas buka ikat blangkon, sama juga sami mawon kan? Peribahasakan begitu. Nah, sekarang kita ambil kan ada ikat. Ikat itu apa? Sesuatu yang dipakai untuk mengikat. Jadi kudu mantem, kudu nyawiji, diikat kenceng itu seperti sapu itu gitu. Maka namanya ikat. Tapi dalam perkembangannya ikat itu menjadi blangkon. Blangkon itu dari kata blanko. Blanko itu cetak. Blangkoan jadi blangkon. Jadi ikat yang dicetak namanya blangkon, gitu. Kemudian ada mondolan, kalau istilah Jogja mondolan. Mondolan itu jadi wadah rambut, Mbak. Jadi orang Jogja itu lebih seneng kalau rambutnya lebih panjang. Sehingga ketika diikat, ditalen itu kemudian masuk jadi menjadi mondolan. Karena montol-montol begitu kan. Nah, seperti itu. Ada satu cerita yang lucu. Satu cerita yang lucu. Ketika perang Diponegoro. Nah, ketika perang Diponegoro, Belanda itu sih tidak jadi menyerang prajuritnya Diponegoro. Kenapa? Karena yang nganggo blangkon itu diwalik, Mbak. Oh, di depan? Mondolan di depan. Nah, ketika rondone ngikir, dikira, oh dia melayu ke sana, gitu kan. Kapusan gara-gara mondolan. Karena di Bali itu tadi ya. Saya tanya, Bu Indah, kalau Bu Indah pernah nyoba Jemparingan, Bu? Pernah, tapi nggak kuat. Oh, nggak kuat? Ada teknik beratnya gitu atau gimana, Bu? Iya, tapi nggak kuat lah. Gitu loh, waktu gininya udah ngangkatnya juga, ngangkatnya berat, terus waktu narik apalagi berdiri, terus waktu silo tuh juga apalagi bersilo, bukan pegel tapi nggak kuat. Memang tidak kuat. Bu Dwi pernah? Oh, saya yang belum sendiri. Mari kita coba, kapan? Datang ke sini. Terkait dengan kebudayaan yang ada di Pakualaman sendiri ya, ini kan wisata, kampung wisata Pakualaman. Mungkin Pak Arief ada yang mau disampaikan, mungkin ini kan masih ada anggota dewan di sini. Ada gagasan-gagasan apa, butuh support yang seperti apa gitu, mungkin ada, Pak? Iya, jadi begini Bapak-bapak, seperti kita kenal Kejogjaan. Kejogjaan itu yang sekarang masih ngecap itu adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Padahal kita punya satu sisi yang lain, yaitu Kadipaten Pakualaman. Dan itu ternyata punya budaya yang mirip-mirip tapi berbeda. Itu biasanya disebut kagok. Kagok yo ora kan begitu kan, seperti itu. Nah, ini ya kalau memungkinkan ya supaya masyarakat banyak itu bisa lebih mengenal. Kita kalau bisa adalah festival budaya Pakualaman. Kalau dulu kan ada FKY ya, Festival Kesenian Yogyakarta. Nah, saya pikir itu juga bagus, Pak, Festival Kesenian Yogyakarta kalau digaungkan lagi. Nah, kita juga ingin mengadakan festival budaya Pakualaman gitu. Sehingga orang itu ternyata sedemikian variatif, tidak bosan nih berada di Jogja, begitulah. Gitu Bapak-bapak. Saya mohon Pak Agus, bagaimana ini? Gagasan yang terkait dengan budaya sebenarnya ya. Ini komisi berapa nih, Pak?
budaya itu komisi D ya. Komisi D ya. Besok kita hadirkan komisi D. Dinas tapi mungkin boleh kebudayaan. Dinas kebudayaan, tapi boleh ditanggepin mungkin dari komisi A ini. Ya, usulan yang sangat bagus saya kira karena ingin mendongkrak budaya yang mungkin yang kemarin-kemarin agak kurang terekspos ya. Karena sesuai kayak Pak Arief Kendiko tadi, sementara ini yang paling anu kan Keraton Ngayog Jakartanya. Untuk Kadipaten Pakualaman kurang. Jadi padahal ini kan jaraknya sangat dekat. Nggak sampai 1 kilo. Iya. Jadi saya kira usulan Pak Arief tadi ya bisa kami tindak lanjuti nanti lewat Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, mungkin bisa berkolaborasi nanti. Oke, Pak Sinar mungkin Pak Sinar. Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, saya kira Jogja ini memang butuh seperti Pak Arief ini yang lebih banyak, yang kaya akan ide gagasan. Karena kalau kemudian tidak muncul banyak Pak Arief ini, ya Jogja akhirnya ya hanya seperti itu saja, yang kemudian akhirnya wisatawan kita pada saat tertentu nanti tentu akan mengalami sebuah kejenuhan. Oh, Jogja ternyata ya hanya gitu-gitu aja, nggak ada hal yang baru. Sementara di tetangga kita di Gunung Kidul, Bantul, itu kan sekarang perkembangannya sangat luar biasa, sehingga ini juga harus menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta ya, bahwa kita tidak bisa berdiam diri ya. Mungkin sekarang wisatawan masih pagi berkunjung ke pantai, nanti sorenya balik ke Kota Yogyakarta, nginepnya di sini kan begitu. Tapi kalau nanti di sana kemudian pertumbuhan pariwisata itu semakin cepat, kita menutup kemungkinan kemudian sana juga akan bermunculan banyak homestay, banyak hotel, banyak rumah-rumah desa yang mungkin diciptakan untuk paket wisata, sehingga Kota Jogja akhirnya akan sepi dari wisatawan karena sudah nggak ada suatu hal yang menarik lagi. Makanya seperti Pak Arief dan kedua ibu ini, saya kira ini perlu kemudian didorong oleh pemerintah, harus selalu disemangati oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah, sehingga ya Kota Yogyakarta akhirnya nggak akan pernah kehabisan destinasi wisata. Ini harus menjadi pemikiran ke depan yang sangat serius. Kita nggak bisa kemudian sudah ternyenyak dalam tidur kita, seolah-olah Suama Jogja itu diam aja Sabtu Jumat, mulai Jumat sore, Sabtu Minggu itu sudah pasti rame kan. Nggak bisa kita seperti itu ya. Kita harus bangun, kita harus sadar diri bahwa ya pada saat tertentu nanti kalau Jogja tidak muncul ide-ide gagasan baru, destinasi-destinasi wisata baru, kampung wisata baru, kampung budaya baru, ya kita wisatawan tentu akan bergeser ke daerah lain. Ini saya kira tugas kita bersama, tugas kami, saya Mas Agus dari DPRD, tugas Pak Arief dan kedua ibu ini sebagai penggiat pariwisata, penggiat kampung budaya. Saya kira kita harus bareng-bareng bersama dengan pemerintah untuk bersinergi, ya bagaimana Jogja harus terus tidak pernah berhenti untuk berkreasi. Gitu Mbak. Baik Pak Sinar. Bu Indah harapannya seperti apa Bu untuk mungkin kampung wisata Pakualaman sendiri? Boleh disampaikan? Apakah ada harapan-harapannya yang butuh support dari bapak-bapak dewan ini atau seperti apa? Ya kadang-kadang ditilik. Visiting Pak, perhatian, ya perhatian. Oke, baik. Itu saja Ibu. Kalau diperhatikan kan kita merasa semangat gitu loh. Jadi kita berkiprah gini, istilahnya kan nggak bergaji ya, tapi ada perhatian itu kita udah bahagia. Oke, ditilii pokoknya ya Bu ya. Oke. Saya kira betul Mbak yang disampaikan Bu Ida ini. Saya setiap kali merealisasikan program pemerintah
yang ke UMKM gitu. Saya selalu mengundang Pak Lurah, Pak Mantri, yang mana di setiap sambutan saya selalu menyampaikan bahwa titip Pak Lurah, Pak Mantri, ya sering-sering kelompok-kelompok ini untuk dicambangi, dikaruhke, karena dengan disambangi, dikaruhke itu kelompok ini, kelompok-kelompok masyarakat ini merasa diwongke. Kalau merasa diwongke kemudian mereka ada rasa pekiwuh, rasa nggak enak. Kalau kemudian dia berhenti untuk berkreasi, berhenti untuk beride gagasan, berhenti untuk beraktivitas kegiatan seni, budaya, industri kerajinan dan lain sebagainya. Mereka segan juga karena saben-saben dipilih Pak Lurah ya, saben-saben dipilih Pak Mantri ya, saben-saben dipilih Pak Dewan itu. Nah ini saya kira yang kadang masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya beberapa kali karena saya sudah keliling di kota Yogyakarta ini banyak kelompok yang sudah terfasilitasi oleh pemerintah, tapi biasanya selesai program kemudian dilepas begitu saja, nggak pernah ada yang ngaruhke. Tadi Bu Indah ngendika nggak ada yang pernah ngaruhke, nggak ada yang pernah kemudian yang mensupport, menyemangati kan begitu. Padahal kelompok-kelompok masyarakat ini sebetulnya hanya butuh itu. Dipilih aja udah seneng gitu malah ya, membantu pemerintah ya Pak ya, membantu pemerintah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, saya kira berpartisipasi ke pemerintah sudah sangat luar biasa. Oke, itu baik. Saya waktu diajak Bu Yani Mas Wira itu pameran di Hotel Bronto. Nah dari dulu saya kok pameran tuh mesti cuma gotong-gotong kompor listrik, sama canting, sama apa buat edukasi batik itu udah sekian kali. Terus kebetulan di situ tuh ada Bu siapa Nurkiat Siwi itu siapa ketua UMKM kota ya, Bu Siwi Pak ya. Oh Bu Nurkiat Siwi ya. Dari semua kuliner itu kok saya cuman yang edukasi batik. Nah terus sama ada salah satu anak buahnya minta telepon saya, terus dipanggil ke mana teras untuk edukasi batik di sana. Setiap Sabtu pagi, setiap Sabtu sore jam 4 sampai jam 6 untuk jaring wisman lokal maupun wisman mancanegara. Jadi udah 1 tahun berjalan. Nah kami karena kayaknya kan cuma kecil-kecil, 20 itu kami kasih gratis aja gitu. Ada nyanting, keluarin malam, ada pewarnaan, tapi saya dan saudara saya yang pelukis batik Mangga di negara itu kita enjoy aja gitu. Terus masih Bu Indah apa enggak? Rugi ya, udah setahun kok keluarin kain terus. Lah kan aku di rumah jualan jamu kan ada batiknya kan. Oh subsidi silangnya begitu ya Bu ya. Semeternya kan murah tuh 16.000, saya potong-potong bisa jadi 20. Jadi udah setahun ini. Yang penting senang ya Bu ya. Iya senang gitu, lihat orang tuh antusias loh. Dan seluruh Indonesia kan senang di Jogja, jalan-jalan Malioboro mesti ke pasar itu, teras itu. Baik. Gratis free. Gratis free, boleh silakan membatik. Orang kaya pun gratis tetap seneng kok. Ya, ngerti budaya ya Bu akhirnya ya jadinya ya. Tetap benar-benar melestarikan budaya. Ada budaya kita yaitu dengan pembatik tulis itu. Nanti mamanya butuh cepat, dan banyak ya terpaksa cap. Tapi selama ini orang seneng terus nanti dikasih nama, terus nanti berfoto ada berlima foto gitu. Mereka bahagia, kita bahagia. Baik, kita ke Ibu Dwi. Ibu Dwi harapannya seperti apa Bu? Mungkin tidak jauh dari Pak Arief maupun Bu Indah sendiri ya. Di samping emang event khusus kami untuk Kampung Wisata ini juga mungkin pendampingan khusus juga untuk bagi kami karena selama ini kayak ya dicelis ya seperti itu. Jadi kita mau piye ya harus kemana misalnya seperti kayak kita harus menjembatani dengan bapak-bapak DPR itu bagaimana untuk nanti kita merasakan rencana program kami yang akan kita realisasikan nanti bisa berkaitan dengan pemerintah gitu ya, Bu? Itu kami sepertinya kemana ya itu yang memang benar-benar kadang kami kesulitan di situ harus kemana harus untuk mungkin butuh
seperti itu. Oke, Kami terima support kasih dari Bu Dwi. Bapak untuk pendampingannya. Ya, kita ke Pak Arif. Pak Arif harapannya seperti apa Pak untuk kampung wisata Pakualaman? Harapannya banyak banget ini. Cukup singkat saja Pak, Singkat, silakan. Ya. Yang jelas mohon jaga kami, Ya. karena kami juga punya moto gitu. Bagaimana wisata itu bisa dipertahankan untuk memperkuat, bahkan juga menjadi potensi penghasilan bagi masyarakat itu ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Oke. Dan mohon tadi seperti yang disampaikan Bu Indah juga, mari sambangi kami sehingga kami tetap semangat Pak. Jangan semangit. Oke. Baik, kita ke Pak Agus dulu sebelum kita ke Pak Sinar. Silakan Pak Agus. Harapan saya juga kepada Bapak Ibu semua penggiat wisata di Kampung Wisata Pakualaman ini, teruslah berinovasi dan bersemangat. Nanti kita dari pemerintah, khususnya kami dari legislatif akan mengusahakan program-program apa yang tepat, yang bisa untuk mendongkrak hasil dari kreativitas Bapak Ibu semua. Oke. Baik, terakhir Pak Sinar, harapannya seperti apa selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta? Terima kasih Mbak. Ya. Jadi mungkin untuk Pak Arif, Bu Indah dan Bu Dwi ya. Jadi mengawali merintis itu memang suatu hal yang tidak mudah. Sehingga menurut saya pasti banyak tantangan, banyak godaan. Yang penting kuncinya jangan pernah patah semangat dan terus berkarya, terus berinisiasi untuk berkreasi. Saya kira dengan semangat yang tidak pernah berhenti, ya yakin bahwa masa depan lebih baik akan di depan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih. Kami ya Pak ya. Siap. Semangat terus. Maaf sebelumnya nih, sebelum boleh tambahan Bu Dwi. Kebetulan ada kenang-kenangan dari kami. Baik. Mungkin memang dari Perca, cuman saya ambil Monggo silakan. Suka repot-repot loh itu Bu. Baksonya belum keluar, Nje. Itu khusus. Oh, khusus nih. Setiap kali ada tamu ke kampung wisata kami, ya. Kalau kami merasa walaupun senang, ketemunya tadi sambil di jalan begitu ya, Pak. Pasti dioleh-olehin. Oke, baik. Monggo diaturkan, monggo. Nanti bisa dipromosikan dengan yang lainnya, Bapak. Nah, ini kebetulan sebenarnya mau pengen baju kan kemarin Pak nggak ada request untuk ukurannya. Mungkin saya mohon maaf nanti Bapak biasa ukuran SL atau apa nanti akan saya susulkan. Untuk bajunya. Baik sekali loh. Ukurannya atau sekarang nih biasa pakai ukuran apa? Nanti sering-sering kesini Pak Agus, Pak Sinar nih. Luar biasa sekali, itu tadi keseruan kita bersama narasumber kita dan pastinya di Kampung Wisata Pakualaman. Jangan lupa pemirsa di rumah saksikan terus Jogja Karya episode-episode berikutnya. Saya Shirley Kusuma, mohon undur diri. Salam Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja kita lihat potensi dan karya-karyanya. Sampai jumpa. Matur nuwun Pak Agus.